Sendra ini, tempat pemakaman umum Budi Dharma atau yang biasa dikenal dengan TPU Sengkar ini mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat yang hendak berziarah di makam keluarga maupun sanak saudara juga kerabat. Terdapat sekitar beberapa blok makam di lahan seluas kurang lebih 70 hektar di kawasan di Jalan lampuin dulu saya dan di beberapa titik ini juga terdapat genangan atau di blok-blok tempat saya melaporkan saat ini juga terdapat genangan air di sejumlah makam yang ini berdampak akibat adanya cuaca hujan itu orang ini mayatnya kalau semua itu kenapa sih kondisi di iya wilayah nggak ngapa-ngapain dan tidak memungkinkan juga untuk masyarakat ini tetap antusias tadi pagi terutama lebih bisa ramai makan nanam ikan tengah hujan gerimis dan juga masyarakat masih meneduh di sejumlah titik-titik yang terdapat tenda. Di makam TPU Sengkar ini terdapat juga beberapa blok yang terpisah antara makam muslim dan juga makam non muslim. Tentunya di musim hujan ini masyarakat dihimbau yang untuk berziarah ini dihimbau untuk menggunakan payung maupun jas hujan yang hendak berziarah dan juga seminggu ke depan ini umumnya atau mungkin akan tetap adanya tradisi nyekar di makam-makam di wilayah Jakarta, maka untuk masyarakat yang ingin mobilisasi ke luar ini harus menghindari akses-akses yang menuju ke TPU di wilayah Jakarta. Nabil. Ya, mudah-mudahan segera turun banjir di TPU Center ada warga bisa berjalan dengan nyaman. Terima kasih Anda dan sebelumnya juga ada Ridho ya. Terima kasih teman-teman. Ya, tak hanya nyekar, tradisi yang kerap dilakukan jelang Ramadan adalah shopping alias belanja. Pasar Tanah Abang yang sempat sepi ini kembali menjadi primadona untuk berburu baju lebaran. iya jauh buat yang di luar kota di luar daerah iya buat jual lagi iya kalau di Bekasi cuma beli gampang lebaran aja buat di Papua Padang apa iya Sumatera Kalimantan yang belinya orang-orang jauh sekali belanja mereka tuh nggak 100 juta 50 juta sekali belanja begitu dari Sukabumi juga belanjanya tapi dia modal 50 juta dia bisa masuk duit 300 juta ya kan modal 50 juta masuk 300 juta nih 250 juta sekarang pada kesempatan pedagang meningkat kan dari Sukabumi dari Cianjur belinya ke Tanah Abang buat dijual di daerah-daerah. Tapi tahun ini trennya adalah baju gamis berwarna cerah dengan pilihan kalau orang dekat mah untuk pria baju dengan warna coklat menjadi incaran. Wah, nggak mau ketinggalan. Saya juga mau ikutan bungkus nih satu gamis panjang warna pink dengan bahan shimmer. Juga menjadi tren tahun ini untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Agisa Febila dan Ahmad Sulman melaporkan dari Jakarta. orang Jakarta ya Data pada pusat statistik BPS harga lain dia orang kampung sepanjang sejarah bahkan tingginya harga beras membuat orang pria rela memberi mahar 50 kg beras kepada pengantin wanita. 50 kilo maluin aja Irwan, pengantin pria di desa Grogol, Kecamatan Sawu, Ponorogo ini mantap mengucap janji suci dengan mahar beras seberat 30 kg. sekarung tuh Merupakan hasil keringat dari sawahnya. Alasan Irwan memberi mahar beras karena beras seolah sudah tapi kalau mas kawin beras kalau mau makan minta izin dulu kalau di muslim kan nggak boleh makan sama suami nggak boleh itu takutnya gitu kecuali misalkan kalau kemakan ini udah istirahatkan gitu kan kalau dalam Islam itu sangat boleh ya apalagi boleh Meki Hasan. boleh apa aja Apalagi harga beras saat ini sedang tinggi. cuman kalau kemakan sama suami harus izin dulu Februari tertinggi sepanjang itu kan darah daging istri jika di Kupang, warga rela mengantre di bawah terik matahari demi beras gratis. Mereka berdesakan untuk bisa segera menunjukkan kupon dan membawa pulang 10 kg beras. Warga mengaku merasa terbantu dengan harga beras yang makin menggila. kilo lumayan nih Mengantri berjam-jam buat lari. Beras SPHP yang dijual seharga Rp10.200 per kilogram. Harga ini hampir setengahnya dari harga beras di pasaran. Pasar murah diharapkan bisa membantu mengurangi beban
bagus tapi yang tercekik dengan harga beras. Tim Liputan ya pasti antri lah biasanya pokok, ya kan? Pokok kita semua, pokok apalagi ibu-ibu yang udah pada rumah tangga kan kalau ada beras murah udah pasti antri karena itu bahan pokok utama beras. Korban terbaring lemas usai mendapatkan suntikan vitamin dari seorang dokter di salah satu rumah sakit di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, kelebihan doang baru dipakai sama dia. Pasien awalnya sempat menolak saat ditawari suntik vitamin oleh dokter. Namun karena dipaksa, korban akhirnya menerima. Lalu tinggi obatnya ini pasti pingsan, gue bilang. Sadarkan diri. Setelah beberapa saat, korban tersadar dengan kondisi pakaian setengah terbuka. Diduga suntikan tersebut bukan vitamin, melainkan obat bius. Korban dan kuasa hukum telah menyerahkan barang bukti tambahan. Polda Sumatera Selatan juga menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dan telah memeriksa 9 orang saksi termasuk sang dokter. Sendiri kita sudah naikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Saat ini kita tahap penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti, yang mana bukti ini untuk membuat draft kepentingan pidana. Jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti. Itu doang di rumah sakitnya. Hingga saat ini masih sebagai Ada pekerja rumah sakit juga manusia pernah ikat ya kan? Punya nafsu. Dia yang cakep, dia tahu mulus kan. Iya. Masihnya pasti cakep itu ya kan. Punya apa namanya? Misalnya apa pingsannya terlalu banyak, obatnya terlalu banyak. Ya. Ini caranya mulus kali cantik. Sejumlah penonton yang takut terjaring juga ambil Ini kan kalau di kamar khusus di rumah sakit nggak boleh dilihat orang sembarangan walaupun keluarga kan ya tenang lah orang dalam kan bebas tahu situasi. Kasus tindak pidana pencabulan di Polres Jepara. Tragis, keduanya memperkosa korban yang sama, yaitu remaja berusia 13 tahun yang masih bersatu secara keluarga. Modus kedua pelaku pura-pura membesuk nenek korban yang lumpuh sebelum mencabuli korban dengan iming-iming uang. Kedua kakek dijatuhi dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lumayan. Pesantren 12 tahun. Hanya sekilas kenikmatan ya kan? Coba 15 tahun dipakai usaha kan lumayan. Ya kan? Benar tuh? Kok mati sih? Awalnya korban tidak merespon saat dibangunkan oleh sekretaris KPU. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya membuka paksa pintu kamar hotel. Juga sementara pria 36 tahun itu meninggal dunia jantung sakit. Rencana hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024 yang ramai dibahas di DPR untuk rasa mendukung pengguliran hak angket diwarnai kericuhan. Sementara capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan memilih penghitungan suara manual dari KPU. Biasa kalau dari yang kalah mah suka aneh-aneh ya kan? Mau diapain juga emang udah netral itu mah langsung dari TPS kan setiap TPS ada petugas ada saksi-saksi ditekan para saksi ya kan ditekan para pengawas ditekan para dari wakil Bawaslu juga ada hadir gitu kan kalau di jalan kan didampingi ada petugas ada kepolisian bawanya juga di KPU-nya juga dijaga ditugas emang dari mana ya kecuali di luar TPS nggak tahu itu urusan hasil suara susah ngemaknainnya curang dari mana jalannya itu kan hasil penyoblosan ya kan kalau sama orang-orang politik kan dicari-cari digali gitu sedikit pun dicari digali
1,98%. Update terakhir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pasangan Prabowo Gibran tetap unggul dengan perolehan suara 58,83%. Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud mengikuti di posisi kedua dan ketiga. Untuk pemilihan calon legislatif DPR update terakhir, suara yang masuk sudah mencapai 65,73%. Posisi tiga besar masih tanggung PDIP, Golkar hingga masih unggul dengan perolehan suara tertinggi. Kini tersisa 8 partai yang masih mengamankan posisinya. P3 tampaknya harus harap-harap cemas karena berada di atas 3,97%. Siapa yang ini? Yang tinggi? Enggak sih, masih Prabowo. Gak bakalan. Si Anies berapa Anies? 24. Gak bakalan bisa berubah. Kapan sih putusan tetapnya? Enggak, sebulan, 2 bulan. 4 bulan. Oh, 4 Iya, bulan ya? 4 bulan. Jelas. Emang dulu juga begitu. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum adem sari. Saat berbuka dan setelah tarawih. Adem sari. Sari emang enak ya? Dulu emang suka ada apa? Pernah dengar gitu kan dulu. Jadi dari penyebelasan ada apa namanya, ada kurang, ada robek dari hasil yang golput dimasukin ke sini itu kan, itu mah nggak tahu deh. Kalau ini kan netral, jadi hasil penyebelasan hasil suara udah langsung netral, gitu kan? Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat lapis anti bocor, pilih yang Aquaproof. Aquaproof dan Aquaproof Pro. Yang nyeblos emang seluruh Indonesia segitu, langsung gimana? Jadi kan menurut orang awam, orang sipil, pikirannya kan nggak tahu politik, pikirannya gimana ya? Jadi di luar TPS belum nyoblos, aku nggak tahu itu mau urusan orang pintar ya. Kalau habis penyoblosan udah netral segitu, ya harus gimana ya, udah begitu lah. Yang mau dirubah orang ditutup terus diganti gitu, Diganti kalau ada kertasnya. jadi gimana emang udah dicoblosnya begitu ya, sama orang-orangnya, sama masyarakatnya begitu ya begitu lah. Diulang. Hah? Mana mau baik masyarakat diulang Ulang lagi, perlawanin lagi, udah nggak bisa. Masyarakat mana mau, kacau lah, ya kan? Tentang beres sama kacau, mau orang lah. Nanti ketombe dengan dicoba disiram. Baik ketombe, baik rambut kering. Dapat solusinya. Kantin dari tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Tentang aman sama kacau. Saat berbuka dan setelah Misalkan nih, jabatan diulangi lagi gitu kan, wah sama kacau sama berantakan. Daripada yang jadi udah berantakan dulu, dapat dulu, udah hancur duluan. Apain yang mau diperjuangkan kalau udah hancur? Pengen jadi calon presiden kan untuk merapikan, untuk kesenangan masyarakat, untuk mewadah kesenangan masyarakat, untuk support rakyat, semuanya untuk memperjuangkan negara, memperjuangkan dan masyarakat. Kita ulangi lagi jadi kacau sama berantakan sama kacau. Buat apaan yang diperjuangkan? terbaik bersihkan lemak.
Ini mendoakanlah pada siapapun. Dibuat dengan susu kambing Entawa,